pagi saya juga, Tuhan izinkan saya juga harus berdoa. Banyak hal saya alami, bahkan saya ingin bersaksi juga. Sederhana, simpel, saya nggak perlu video-videoin, tapi saya mengalami. Bagaimana cuma sederhana, saya pun berdoa. Setelah saya berdoa, menara doa atau doa rantai, saya masih ada waktu untuk pergi ke belakang rumah kami, ke tempat ada pohon belimbing. Saya lihat belimbing yang Tuhan juga izinkan bisa berbuah. Saya ya pakai golok ya saudara, pakai colokan apa, pokoknya buat nyolok buah ya. Sebenarnya itu mau jatuh, tapi saya berdoa, Tuhan boleh nggak tidak jatuh. Saudara, itu 3 kali, dan saya sering mengalami hal demikian. Tuhan, saya juga udah berusaha pelan-pelan, karena kalau belimbing udah jatuh udah nggak enak. Bahkan kalau jatuh juga di tempat yang agak kotor, ya siapa yang mau makan gitu ya. Sementara belimbing itu banyak orang punya pohon belimbing tapi tidak mau makan. Tapi saya pernah ditegur Tuhan, dan Tuhan berkati tidak jatuh saudara. Waktu yang bagus-bagus pun tidak jatuh. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya. Hal yang sederhana, minta kepada Tuhan, mulai dalam nama Yesus seperti yang kemarin saya bawakan. Berdoa, tindakan, perkataan dimulai dengan nama Yesus, Tuhan pasti menolong. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, brother sister sekalian, dimanapun kau berada, di belahan dunia yang lain, di Amerika, di daerah di Australia, di Singapura, di Eropa, ada beberapa orang teman saya juga. Saya bersyukur boleh bergabung, dan kemudian saya ingin bawakan satu renungan firman tentang bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan bukan karena kita digolongkan oleh masyarakat tidak mampu, tidak jelas hidupnya, hanya bawahan. Tapi ada contoh yang baik di sini, yaitu di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 19. 2 Samuel pasal 5 ayat 19. Ada kalimat di sini ketika Daud memukul orang Filistin karena bertanya, ya. Kenapa? Kita lihat di ayat 17 lebih dahulu supaya tahu cerita sampai di ayat 19. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Berarti Daud mau ditangkap. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Pertanyaan pertama. Kedua pertanyaannya, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Sampai situ. Apakah Tuhan diam? Tuhan kita bukan batu, bukan pohon, bukan sesuatu yang tidak bisa bergerak dan hidup, tapi Allah kita, Allah yang hidup. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kalau memang perjanjian lama ada efod yang dibawa oleh Abiatar, dan kemudian di dadanya ada 2 tanda, Urim dan Tumim. Nah, ketika meminta jawaban, ada jawaban Tuhan lewat media yang ada tersebut, karena itu memang yang Tuhan minta kepada orang Israel. Tetapi ketika kita pada zaman perjanjian baru, engkau langsung bertanya kepada Tuhan, dia pasti jawab. Ya. Nah, Daud bertanya hal yang sederhana, melawan orang Filistin itu, lawan gak? Ini musuh gak Tuhan? Nah, kita pun demikian Bapak Ibu, brother sister. Akan kau serahkan ke mereka? Secara detil Daud bertanya. Siapa Daud? Oh, karena belum pengalaman, baru jadi raja. Halo, Daud itu sudah mengalahkan beribu-ribu, bukan beribu-ribu, berlaksa-laksa. Sampai dinyanyikan, sudah punya pengalaman yang oke, ngapain tanya Tuhan? Jadi saya mau kembalikan ke tadi, bukan karena engkau memang biasa-biasa semuanya, di bawahan semua sampai harus bertanya pada Tuhan, dan kemudian ketika engkau berhasil engkau gak usah tanya Tuhan. Ketika jenjang karirmu sudah bagus banget gak usah tanya Tuhan. Raja Daud memberi contoh. Alkitab mencatat Raja Daud bertanya pada Tuhan. Dulu-dulu pun punya pengalaman. Di dalam 1 Samuel 23. Di dalam 1 Samuel 23 pun
waktu Daud di Kehila, Daud bertanya kepada Tuhan, 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ketika ayat 3 orang-orang memasukkan suatu ide yang tidak baik, bertentangan dengan yang Tuhan perintahkan, Daud bertanya lagi, nggak salah kan? Dia bertanya lagi. Tuhan nggak akan bilang, bego banget kamu, bodoh banget kok tanya lagi. Tidak. Tuhan bilang, waktu ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, bersiaplah, pergilah ke Kehila. Wow, luar biasa Tuhan kita. Di dalam 2 Samuel 5, tadi kan 2 Samuel 2 ya yang kita baca pertama-tama. Nah, kalau kita lompat lagi di 2 Samuel yang pasal 2 ya. 2 Samuel pasal 2 ayat yang pertama juga. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Cuma mau pergi ke Yehuda dan salah satu kota, kok tanya Tuhan? Si Daud loh itu ngapain? Tapi dia bertanya, Bapak Ibu brother sister, anak-anak semua, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Apalagi yang dijawab? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Jadi dialog dengan Tuhan. Kalau ke sana kemana aku pergi? Engkau bilang pergi. Jadi kalau Tuhan jawabnya hanya bilang pergi, nggak tahu kemana, tanya lagi. Kalau dulu saya tanya, Tuhan saya mau sembuh ini dari COVID. Sembuh. Ya kapan sembuh? Nggak ada jawaban. Saya bilang, Tuhan boleh nggak? Saya bertanya, tapi meminta. Boleh nggak waktu tanggal 2 Oktober saya ulang tahun, saya dapat hasil swab negatif. Saudara tahu, puskesmas bilang dapatnya paling cepat tanggal 3. Dan kalau bisa 4 atau 5 biasanya. Paling cepat tanggal 3. Tapi Tuhan mengubah segala sesuatu. Karena aku bertanya, dia bilang sembuh. Kapan sembuh? Nggak jawaban. Saya minta, boleh nggak Tuhan? Saya minta. Tanggal 2 Tuhan. Tuhan ngasih tanggal 2. Hari ulang tahun saya siang hari. Tuhan bangunkan saya. Bangun kamu. Saya bangun. Saya lihat WA dulu. Kenapa? Karena mau hubungi puskesmas, ada oma di tempat kami, takutnya demam dan kena COVID-19. Ternyata tidak. Ketika saya hubungi, loh, ada WA langsung dari puskesmas. Selamat. Anda sudah tidak dipantau lagi karena Anda sudah negatif. Bukan negatif semu ya. Ada sekarang kan hasil PCR negatif tapi semu. Nah, bukan. Buktinya saya sehat. Tanggal 3 langsung saya pergi ke tempat orang yang kena COVID yang parah juga untuk menolong dia. Ya, kembali kepada firman. Daud bertanya. Daud tanya sampai detail, kemana? Ke kota mana engkau begini? Terus apa kau harus pergi menyerang? Ya, suatu waktu lagi, suatu peristiwa, ketika tadi kita lanjutkan lagi di dalam 2 Samuel 5. Daud kan disuruh pergi lawan orang Filistin. Ya, udah berhasil. Wah, kalah lah. Sampai ayat 22. Terjadi lagi, orang Filistin mau balik lagi. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, ulang lagi datang kedua kali. Ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju. Wow, ini juga begini, kok Tuhan jangan maju, mati dong aku. Tuhan punya jawaban, jangan maju, tetapi ada jalan keluar. Buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan ayat 24, Tuhan beserta dia. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Amin. Jadi luar biasa kalau saya dan saudara bertanya hal-hal yang kecil. Saya sudah mengalaminya. Saya pernah bertanya, Tuhan selesai nanti SMP saya mau masuk di mana? Selesai nanti kuliah saya mau kemana? Tuhan katakan UI. Wah, benar saya ke UI. Dan saya minta, boleh nggak fakultas psikologi? Fakultas psikologi. Setelah itu saya mau kemana? Saya akan nyambung, saudara. Ini di dalam nama Yesus saya nggak narang. Ketika dari Depok saya mau pindah kos-kosan, mau kontrak kos karena mau kerja. Saya mau gereja di mana? Ini jelas. Tuhan bilang GPDI Ketapang. Wow,
Keramat aja Tuhan, saya dulu keramat kok di GPD Keramat aja. Tuhan bilang enggak, GPD Keramat, Ketapang. Oke, saya pergi. Saya ikutin, Tuhan bekerja luar biasa. Bertanya, dan saya dapatkan itu bukan karena nanti setelah lama kemudian saya belajar Alkitab. Oh, memang benar harus bertanya kepada Tuhan supaya hidupmu berhasil. Mungkin ada waktu kita bertanya, Tuhan nggak jawab. Tapi kita minta. Kalau Tuhan juga nggak jawab, ya hati-hati, jangan sampai seperti Saul. Tuhan tanya, nah, berarti dia tidak dekat dengan Tuhan. Padahal kalau kita membangun doa, kita mau selalu dalam nama Yesus, semuanya dalam nama Yesus, maka pasti engkau bertanya, dia pasti jawab. Kalau engkau bilang tidak, tolong hubungi saya. Karena saya akan beritahu firman itu, ya dan amin. Kalau saudara bilang tidak, mari kita cek. Saya konseling saudara untuk tanya di mana ya letak kenapa Tuhan bilang Tuhan nggak jawab. Karena kalau Tuhan nggak jawab, seperti Saul, ya. Kalau saudara mau bertanya, boleh hubungi saya. Gimana ini? Kok saya bertanya Tuhan nggak jawab? Mari kita berdoa sama-sama, dan pasti Tuhan jawab. Selalu ingat, Tuhan jawab sesuai kehendak Tuhan. Apa yang kita minta juga minta sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan yang terbaik untuk tujuan yang baik. Bukan hanya baik sementara, ternyata racun selanjutnya Tuhan nggak akan kasih. Tapi ketika kau ngotot, ya saya nggak jamin ya. Kalau ngotot udah tanya, alasannya bahagia sih, senang. Ya kalau cuma kayak gitu, orang pacaran juga yang menikah senang, padahal bukan kehendak Tuhan, senang. Wow, jangan. Ya, Tuhan Yesus tolong kita semua. Jadi saat ini bertanya kepada Tuhan, karena Yesus tidak pernah salah. Jadi ketika engkau bilang kau pernah salah, Tuhan jawab saya. Tuhan bilang cek dulu, yang jawab aku atau orang lain atau yang lain atau maumu sendiri. Tapi ketika Yesus bilang aku tidak pernah salah, artinya ada lagu yang mengatakan demikian dan kita akan nyanyikan sebentar. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau bagaimana? Mau kerja. Semalam saya lagi tangani seseorang pria. Ketika bertanya ini benar. Ketika saya bertanya, kamu mau kerja apa? Bagaimana? Sudah 25 tahun. Gitu ya. Anak mami. Ya sudah. Tuhan taruh di hati begini. Tuhan taruh di hati ya. Benar-benar kuat itu. Kamu tanya dia cinta aku apa enggak? Aduh, kan sudah tahu lah dia ada cinta Tuhan lah. Tapi akhirnya saya bilang, kamu cinta Tuhan sebenarnya apa tidak sih? Udah baptis. Tapi jawab cinta sih dengan cara saya. Apa caramu? Harusnya dengan cara Alkitab. Jawab lagi, tanya lagi. Kamu mau berubah nggak? Kita akan doakan dalam nama Yesus mau. Kamu mau mengasihi Tuhan? Mau berubah? Mau cinta Tuhan? Mau undang Yesus dalam hati sekali lagi? Saya berusaha ya atau tidak? Itu orang Kristen. Tapi bisa jawab, saya mau. Saudara, bertanyalah pada Tuhan. Kalau engkau memang cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, masa Tuhan izinkan engkau tertindas terus? Tapi kalau itu baik, itu rencana Tuhan, saya tidak masalah. Tapi bertanyalah kepada Tuhan. Kita hanya bisa bertanya, Tuhan menjawab, itu urusan Tuhan yang terbaik buat kita. Di Injil Lukas yang terakhir saya akan bawakan. Di Injil Lukas dikatakan begini ya saudara. Kalau Injil Lukas bilang Yohanes pernah bertanya kepada Yesus, tolong tanyakan dong kepada Yesus. Yesus itu benar nggak sih dia Tuhan, gitu ya? Yesus pun tetap jawab saudara. Yesus pun tetap jawab bahwa memang benar dia Tuhan ya. Kenapa? Karena kita kadang-kala Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 dikatakan, Lukas pasal 7 ayat 19. Yohanes menyuruh orang untuk bertanya. Ayat 19, engkaukah yang akan datang itu? Orang lain disuruh sama dia. Atau haruskah kami menanti seorang lain? Ayat 22. Yesus menjawab mereka. Jadi disuruh bilang begini kepada yang bertanya kepada engkau, yang mengutus engkau bertanya pada saya. Pasti Yesus jawab. Yohanes ketika tawar hatinya di penjara, dia masih suruh orang bertanya. Jawaban Yesus saudara baca sendiri.
Tuhan Yesus menolong kita. Jadi Yesus pasti akan menjawab engkau. Karena dia bukan benda mati. Dia Allah yang hidup, yang menciptakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.